Dari dulu hukum agama. Adanya saya menganggap bahwa pencalonan Mbak Mega itu sah, itu kan hukum agama. Kalau Gus Dur maju terus, apa nggak kasihan dengan Mbak Mega? Sementara kemungkinan dukungan dari Mbak Mega semakin mengecil kalau Gus Dur maju terus. Dalam demokrasi itu harus ada dua calon. Saya lihat ada kemungkinan orang lain mundur. Jadi harus ada dua calon. Kita tunduk kepada yang menang. Kalau nanti masa Pro Mega sendiri merasa kecewa dan marah-marah gimana Gus Dur? Ya biar saja, orang kecewa boleh saja. Tapi kalau membuat sampai kerusuhan? Ya alat negara ada untuk memadamkan kerusuhan. Siapapun yang membuat. Dulu Kartosuwiryo saja kita tindak kok, apalagi orang lain. Jadi peran militer masih tetap nantinya? Ya tidak, alat negara itu tidak di tangan militer tapi di tangan Menteri Dalam Negeri. Tapi Gus Dur sendiri yakin nantinya akan menang? Bisa ngatasi. Oh nggak gitu saja. Terus untuk itu sendiri ke pencalonan Gus Dur itu kan mungkin sebagian besar sudah mendukung itu. Gus Dur sendiri yakin itu dukungan itu? Apa enggak menjadi pokoknya saya kalau diperintahkan ya jalan. Hal berkunjung ini itu sudah sangat sering kami lakukan, hanya saja mungkin sekarang wartawan baru tahu karena beberapa waktu yang lalu mungkin sebelum pemilu kami juga melakukan hal ini ya, maksudnya tentunya dalam rangka untuk saling bersilaturahmi dan juga untuk memanjatkan doa kepada masing-masing orang tua, karena toh beliau ini artinya Bung Karno dan keluarga Wahid itu kan merupakan pendiri dari Republik ini. Nah, dan tentunya sebagai maksud memanjatkan doa supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Sidang umum MPR yang akan datang bisa berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun juga tentunya yang sangat penting adalah untuk kepentingan nusa dan bangsa. Oh, saya dari dulu sejak PDI dikuyo-kuyo, toh Anda juga tahu, karena perjuangan itu toh selalu memang memerlukan semangat dan optimisme. Segala sesuatunya tidak harus dipikirkan sebagai suatu hal yang kalah atau menang, karena ini toh demi kepentingan bangsa. Ada pembicaraan khusus nggak tadi dalam perjalanan dengan Gus Dur? Kok kayaknya selalu ada pembicaraan khusus. Saya sama Mas Dur kan selalu suka jalan sama-sama. Jadi ya segala sesuatunya kami bahas secara santai di kendaraan. Apalagi juga bisa dikatakan sebagai jarak politik nggak? Itu tadi saya kira sudah dengar ya. Jadi bagi saya sendiri, asal segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Karena jangan berpikiran secara subjektif, secara perorangan, tapi segala sesuatu yang dilakukan itu demi kepentingan nusa dan bangsa. Bu Mega bersama-sama apa terus juga nanti sampai mimpin negara ini juga? Bersama-sama dengan Gus Dur? Semuanya tentunya kita kan sama-sama, memangnya mau kemana? Terus ada perjanjian yang khusus gitu Bu? Makanya kalian ini aneh ya, kok selalu mencari-cari sesuatu yang khusus. Padahal saya dengan Mas Dur itu
itu sudah saya katakan seringkali melakukan diskusi, jalan bareng-bareng. Tidak ada pemikiran kami itu selain untuk kepentingan bangsa dan negara. Termasuk nanti Bu Mega di mana, terus Pak Dur di mana gitu? Ya tanya saja coba sama Mas Dur itu. Cukup ya, aduh panas sekali. Kenapa? Pencalonan Gus Dur. Segala sesuatunya saya tadi katakan bahwa siapa saja itu bisa saja kan. Karena yang namanya pimpinan nasional itu yang paling penting adalah diminta dipilih oleh rakyat. Bagaimana kehendak rakyat, itulah sebenarnya yang harus dilakukan. Dipilih oleh rakyat. Mega dengan Gus Dur selalu seperti adik dan kakak ya. Nah nanti adik dan abang, nanti kalau dalam pemerintahan misalnya Gus Dur sebagai presiden dan Mega wakil presiden bagaimana? Itu kan nanti bagaimana keputusannya. Loh, memangnya saya yang menentukan. Bu. Khusus sebenarnya ditentukan rakyat apa MPR? Kenapa? Yang mencalonkan MPR itu singkatan dari apa coba? Ayo jawab. Majelis Permusyawaratan Lah ya itu ada rakyatnya apa enggak? Nah ya sudah. Cukup ya. Aduh. Bu. Aduh panas sekali. Bu, tentang pernyataan Sucipto yang kemarin gimana, Bu? Apa itu ada indikasi ketakutan? Sudah.